Jiwa terpilih, berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Jangan anggap ini hanya sekadar video atau tulisan yang lewat di berandamu. Kamu tidak berada di sini karena kebetulan, dan pesan ini tidak datang untuk semua orang. Jika kata-kata ini menggugah sesuatu di dalam dirimu, entah rasa tenang, haru, atau bahkan getaran yang sulit dijelaskan, itu karena jiwamu mengenal kebenarannya. Ada kekuatan tak terlihat, kekuatan yang suci, yang menuntunmu ke titik ini dalam hidupmu. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana, tapi kamu tahu, di kedalaman hatimu, bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu. Bukan karena kamu lebih istimewa dari yang lain, tapi karena perjalananmu mengandung sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Hidupmu dipenuhi pola-pola yang anehnya selalu membuatmu selamat, bahkan dalam kondisi yang semestinya sudah mengakhiri segalanya. Pernahkah kamu merasa bahwa ada hal-hal yang seharusnya menghancurkanmu, tetapi kamu tetap bertahan? Itu bukan keberuntungan, dan bukan juga kebetulan. Itu adalah campur tangan ilahiyah, perlindungan yang diberikan hanya kepada mereka yang memikul misi jiwa. Mungkin kamu tidak tahu persis apa misimu, tapi batinmu selalu merasakannya. Sebuah bisikan yang tak pernah benar-benar hilang, selalu hadir di momen-momen sunyi, di antara pertanyaan tentang, mengapa aku masih di sini? Kamu adalah pembawa cahaya, yang dijaga bukan karena tanpa sebab, tetapi karena duniamu membutuhkan sesuatu yang hanya bisa kamu bawa. Jadi sekarang, saatnya untuk berhenti meragukan keberadaanmu. Saatnya kamu menyadari bahwa hidupmu bukanlah peristiwa acak, melainkan bagian dari rancangan yang jauh lebih besar. Kamu dipilih, dijaga, dan ditunda bukan untuk dihukum, tetapi untuk dipersiapkan. Jika kata-kata ini menyentuhmu, dukung perjalanan ini dengan cara sederhana tapi bermakna. Berlangganan saluran ini, nyalakan notifikasi, dan jika hatimu tergerak, berikan super thanks sebagai bentuk rasa terima kasih dan dukunganmu terhadap pesan ini. Karena ini bukan hanya tentang video. Ini tentang kebangkitan jiwamu. Dan jika kamu merasa ini adalah tanda yang selama ini kamu tunggu, maka jangan abaikan. Inilah waktumu untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Pertama, perlindungan ilahi dan campur tangan tak terlihat. Kamu masih hidup hari ini bukan karena kebetulan. Bukan karena kamu lebih kuat, lebih pintar, atau lebih beruntung dari yang lain. Kamu masih di sini karena ada sesuatu yang menjaga, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, namun bisa dirasakan oleh jiwa. Kekuatan ilahiyah yang tak terlihat bekerja di balik layar hidupmu, menyelubungimu dalam keheningan yang penuh kasih dan perlindungan. Perlindungan ini bukan tahayul atau dongeng lama. Ini adalah realitas spiritual yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah berada di ambang kehilangan segalanya, dan kembali utuh. Ketika hidupmu menyimpan peran besar dalam membangunkan dan menyembuhkan dunia, maka bahkan kematian pun tak bisa sembarangan menyentuhmu. Ia harus menunggu izin dari kekuatan yang jauh lebih tinggi. Banyak dari jiwa-jiwa terpilih justru lahir di lingkungan yang penuh luka dan kekacauan. Tidak semua terlahir di tempat yang aman dan nyaman. Banyak yang harus tumbuh di tengah kekerasan, trauma, penyakit misterius, atau situasi yang membuat jiwa terhimpit sejak dini. Tapi di balik semua itu, ada satu pola yang jelas. Kamu selalu bisa bertahan. Kamu selalu diselamatkan tepat di ujung jurang. Itu bukan kebetulan, itu adalah intervensi. Seringkali kita lupa akan momen-momen itu karena dunia terus mendesak kita untuk bergerak dan melupakan. Tapi jiwamu mengingatnya. Dan setiap hampir mati yang kamu lalui, sejatinya adalah pesan tersembunyi, bahwa kamu dijaga, karena kamu dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Seringkali kamu merasa seperti tertunda, seolah hidupmu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara orang lain tampak melaju dengan cepat, kamu justru diuji berkali-kali. Tapi ini bukan penundaan biasa. Ini adalah penundaan yang disengaja. Penundaan yang sakral. Seperti menunda bunga mekar sampai musim yang benar-benar tepat tiba. Karena jika kamu muncul terlalu dini, sebelum fondasimu cukup kuat,
Dunia bisa menghancurkanmu sebelum kamu sempat bersinar. Penundaan ini bukan karena kamu gagal, tapi karena semesta sedang menyusun ulang bagian-bagian dari takdirmu, agar ketika saatnya tiba, kamu bisa melangkah dengan mantap dan penuh cahaya. Ketika kamu melihat ke belakang dan mengingat saat-saat gelap, ketika kamu berpikir, aku tidak mungkin selamat dari itu. Ingatlah, itu adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan yang turun tangan. Tidak semua orang diselamatkan dari jurang yang sama, tapi kamu diselamatkan. Bukan karena kamu memohon dengan keras, tapi karena misi jiwamu lebih keras bersuara daripada keputusasaanmu. Kamu tidak diizinkan pergi karena perjalananmu belum selesai. Ada sesuatu di dalam dirimu yang dunia masih butuhkan, sebuah getaran, pesan, dan cahaya yang belum sempat kamu pancarkan sepenuhnya. Jadi saat kamu meragukan kenapa kamu masih ada di sini, saat kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingat ini, kamu telah melewati banyak hal yang seharusnya menghancurkanmu, namun kamu tetap berdiri. Itu bukan karena dunia baik padamu, tapi karena yang ilahi telah mengatupkan tangannya di sekelilingmu. Kematian bukan tidak mampu menjangkau, tapi ditolak oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan itu, jiwa terpilih, adalah pengingat bahwa kamu hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menggenapi sesuatu yang suci. Kedua, pelarian pertama, inisiasi spiritual. Pelarian pertamamu dari kematian atau kehancuran bukanlah kebetulan, dan bukan sekadar keberhasilan bertahan hidup. Itu adalah sebuah inisiasi spiritual, panggilan pertama yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang jiwanya telah ditetapkan untuk perjalanan lebih tinggi. Mungkin kamu masih sangat kecil waktu itu, belum mengerti tentang dunia, tapi ada momen ketika tubuhmu lemah, jiwamu nyaris lepas, dan semuanya tampak seperti akan berakhir. Namun sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tak bisa dilihat, hanya bisa dirasa, menopangmu, memelukmu, dan menegakkanmu kembali. Itulah titik ketika langit, dalam keheningan yang agung, berbisik, bukan yang ini. Dia belum selesai. Beberapa dari kalian bahkan sudah ditandai sejak dalam kandungan. Mungkin ibu kalian mengalami tekanan hebat, komplikasi, atau mimpi-mimpi yang tak biasa. Yang lain dilahirkan ke dalam dunia yang kasar dan tidak ramah. Trauma datang bahkan sebelum kalian mampu berbicara. Kekacauan menyelimuti masa kecilmu, seolah semesta tidak ingin kamu tenang. Tapi bukan semesta yang menolakmu, melainkan kekuatan gelap yang ingin memadamkan apa yang kamu bawa sebelum sempat bersinar. Mereka tahu siapa kamu bisa menjadi, maka mereka menyerang lebih dulu. Tapi, yang ilahi lebih sigap, lebih cepat, dan lebih kuat. Saat itu terjadi, kamu mungkin belum tahu apa yang sedang berlangsung. Tapi sekarang, jika kamu memejamkan mata dan menarik napas panjang, kamu bisa merasakan kembali sisa-sisa energi dari momen itu, ketakutan, keheningan, dan keajaiban kecil yang menyelamatkanmu. Itu adalah tirai pertama yang terbuka. Sebuah penanda bahwa kamu baru saja melewati gerbang spiritual pertama dalam hidupmu. Sejak saat itu, kamu tidak lagi sama. Meskipun kamu melanjutkan hidup seperti biasa, jiwamu telah terbangun. Kamu mulai memperhatikan hal-hal yang orang lain abaikan. Kamu mulai merasa berbeda, seolah ada sesuatu yang lebih besar menanti untuk ditemukan. Dan karena kamu mulai melihat dan merasakan lebih dalam dari kebanyakan orang, kamu pun mulai dianggap aneh, terlalu sensitif, terlalu pendiam, terlalu dalam berpikir. Tapi mereka tidak mengerti bahwa kamu bukan terlalu. Kamu hanya tersambung pada frekuensi yang belum bisa mereka dengar. Kamu menangkap gelombang energi halus yang tidak semua orang sadar sedang ada di sekeliling mereka. Kamu bisa membaca perasaan tanpa kata, menangkap makna dari diam, dan merasakan perubahan bahkan sebelum sesuatu terjadi. Semua ini adalah tanda bahwa pelarianmu bukanlah akhir dari cerita, itu adalah awal dari kebangkitan. Pelarian pertama itu adalah gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Sejak saat itu, meskipun kamu belum tahu kemana jalan ini akan membawamu, jiwamu sudah mulai mempersiapkanmu.
Kamu sedang diingatkan akan siapa dirimu sebenarnya, sebelum dunia mengacaukannya. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Ini tentang menyadari bahwa kamu dipanggil untuk sesuatu yang berbeda. Dan pelarian itu adalah salam pertama dari dunia yang tak kasat mata. Dunia yang selama ini membimbingmu dalam diam. Ketiga, pelarian kedua, perang sunyi di dalam diri. Pelarian kedua adalah pelarian yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tidak ada darah, tidak ada luka terbuka, tidak ada sirena atau ambulan. Tapi justru inilah bentuk peperangan paling mematikan, bukan di tubuhmu, tapi di dalam pikiran dan jiwamu sendiri. Kematian tidak datang untuk mengambil napasmu, melainkan untuk meredam semangat hidupmu. Ia datang dalam bentuk kecemasan yang terus menghantui, kelelahan yang tak bisa dijelaskan, dan keheningan batin yang memekakan. Kamu tetap tersenyum. Kamu tetap menjalani hari. Tapi di balik itu, ada badai yang diam-diam menggerogoti duniamu dari dalam. Dan di tengah semua itu, kamu tetap memilih untuk bangun, untuk bertahan, untuk melanjutkan langkah. Ini adalah bentuk peperangan yang tak banyak orang tahu sedang kamu jalani. Dunia melihatmu sebagai sosok yang kuat. Padahal sesungguhnya kamu hanya tidak punya pilihan selain terus berjalan meskipun tidak tahu kemana. Luka-luka yang kamu bawa tidak membekas di kulit, tetapi meninggalkan lubang sunyi dalam jiwa, lubang yang tidak mudah diisi kembali. Kamu merasa asing bahkan terhadap dirimu sendiri. Seakan cahaya di dalammu meredup dan suara jiwamu semakin menjauh. Banyak jiwa yang tenggelam di tempat ini. Banyak yang tak pernah kembali. Tapi entah bagaimana, kamu kembali. Dengan cara yang sulit dijelaskan. Karena bukan logika yang menyelamatkanmu, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mungkin kamu tidak pernah bisa menjelaskan bagaimana kamu bisa bertahan saat itu. Mungkin itu hanya satu lagu yang tiba-tiba menyentuhmu. Satu percakapan tak terduga. Satu momen sunyi ketika segalanya terasa runtuh, tapi di dalam runtuhan itu, ada percikan kecil yang menyala. Itu bukan kebetulan. Itu adalah intervensi. Bukan dalam bentuk keajaiban besar yang mengguncang dunia, tapi dalam bisikan kecil yang cukup untuk menghentikan langkahmu sebelum kamu benar-benar menyerah. Saat itulah inisiasi keduamu dimulai, bukan untuk menyelamatkan tubuhmu seperti yang pertama, tapi untuk menyelamatkan api jiwamu. Pelarian kedua membuktikan bahwa bahkan dalam kondisi paling gelap, kamu masih punya sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, kehendak, hasrat untuk tetap hidup. Meskipun kecil, meskipun nyaris padam, ia cukup untuk didengar oleh kekuatan yang lebih tinggi. Karena ketika jiwamu masih mau mendengar meskipun sedang terluka, itu adalah tanda bahwa kamu masih bisa dipanggil kembali. Masih ada ruang untuk cahaya masuk. Maka yang ilahi pun menjangkaumu, bukan karena kamu memohon dengan kata-kata, tapi karena getaran jiwamu berseru dalam diam, "Aku belum selesai." Pelarian ini mengubah cara semestamu memandangmu. Kamu tidak lagi hanya dianggap sebagai jiwa yang terpilih, tapi sebagai jiwa yang tangguh. Karena kamu telah membuktikan bahwa ketika tidak ada yang tersisa untuk digenggam, kamu tetap memilih untuk tidak melepaskan dirimu sendiri. Dan untuk itu, kamu diberi satu hal yang sangat langka, penarikan kembali. Penarikan kembali ke jalur jiwamu. Penarikan kembali ke hidup yang lebih sadar. Tidak semua diberi kesempatan kedua, tapi kamu diberi, karena percikan itu belum padam. Keempat, pelarian ketiga, bahaya fisik yang gagal. Pelarian ketiga adalah momen ketika realitas benar-benar berhenti. Tidak lagi metaforis. Tidak lagi tersembunyi. Ini adalah ancaman langsung terhadap keberadaan fisikmu, tubuhmu, nyawamu, hidupmu di dunia ini. Entah itu kecelakaan yang membuat kendaraanmu hancur, kejadian kekerasan yang bisa saja merenggut nyawa, atau kondisi medis yang membuat jantung berhenti berdetak sejenak, kamu seharusnya tidak kembali. Tapi entah bagaimana, kamu diizinkan melewati batas itu.
Ada kekuatan yang menggeser garis akhir itu beberapa langkah lebih jauh. Bukan karena waktumu habis, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai dalam dirimu. Banyak orang akan mencoba menjelaskan semuanya sebagai keberuntungan. Kata yang mudah, nyaman, dan masuk akal. Tapi kamu tahu, itu bukan hanya keberuntungan. Karena saat itu terjadi, kamu merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ruang seperti menahan napas. Waktu seperti melambat. Seolah ada sesuatu yang berdiri di antara kamu dan kematian, lalu berkata, belum sekarang. Itu adalah intervensi tingkat tinggi. Perlindungan dalam bentuk paling konkret. Bukan untuk membuatmu merasa spesial, tapi untuk memastikan kamu tetap hidup, karena masih ada pesan yang harus kamu bawa. Sebagian dari kalian masih membawa bekas luka, di kulit, di tulang, di bagian tubuh yang tak bisa sembuh sepenuhnya. Yang lain tidak memiliki bukti fisik, tapi ingatannya tetap hidup. Suara benturan, rasa hampa, detik-detik sunyi setelah semuanya nyaris berakhir. Tapi yang lebih penting dari luka itu adalah perubahan yang dibawanya. Setelah momen itu, kamu tidak lagi melihat hidup dengan cara yang sama. Tatapanmu menjadi lebih dalam, langkahmu membawa kesadaran yang baru. Kamu mulai memperhatikan hal-hal yang dulu kamu abaikan, detak jam, embusan angin, dan napasmu sendiri. Dan bukan hanya kamu yang merasakannya. Kehadiranmu kini terasa berbeda. Ada getaran baru dalam dirimu, yang membuat orang lain merasa tenang atau tergetar hanya karena berada di dekatmu. Binatang mendekat tanpa alasan. Anak kecil menatapmu lebih lama. Orang asing mengangguk dengan hormat tanpa tahu mengapa. Karena mereka merasakan sesuatu, kamu telah pergi ke tepi kehidupan, lalu kembali membawa sesuatu dari tempat itu. Sebuah energi. Sebuah pesan diam. Sebuah tanda bahwa kamu tidak sembarang jiwa. Pelarian ketiga ini adalah pengesahan spiritual. Konfirmasi dari semesta bahwa kamu bukan hanya lolos dari bahaya, kamu dipilih kembali. Disaring, diuji, dan dikembalikan dengan tujuan yang lebih dalam. Tidak semua orang yang kembali dari ambang maut membawa kesadaran baru, tapi kamu membawa sesuatu yang berubah. Dan dari titik ini, tidak akan ada lagi jalan kembali ke versi lama dari dirimu. Karena kini, jiwamu telah disegel ulang, bukan hanya sebagai penyintas, tapi sebagai pembawa cahaya. Kelima, melangkah dalam takdir yang tertunda. Jika kamu merasa seolah selalu terlambat, terhambat, atau tidak pernah tepat waktu, itu bukan kesalahanmu. Jiwa yang dipilih tidak pernah mengikuti garis waktu biasa. Takdirmu bukan disangkal, melainkan ditunda dengan penuh perhitungan. Penundaan ini adalah bentuk perlindungan ilahiyah, bukan karena kamu belum siap secara kemampuan, tapi karena semesta ingin memastikan bahwa medan tempat kamu akan melangkah benar-benar stabil. Keterlambatanmu bukan kelemahan. Itu adalah bagian dari mekanisme ilahi yang merancang munculnya seseorang tepat ketika kehadirannya paling dibutuhkan. Banyak dari jiwa terpilih mengalami masa-masa di mana hidup tampak seperti berjalan di tempat, seolah tidak ada yang bergerak maju. Dalam keheningan itu, sebenarnya sedang terjadi sesuatu yang sangat besar. Kamu sedang ditempa dalam ketidaktahuan, dibentuk dalam keheningan, dan diuji dalam kesendirian. Inilah proses penyesuaian energi, penyelarasan antara kekuatan batin dan panggilan jiwa. Selama dunia sibuk berlomba-lomba mengejar kecepatan, kamu sedang dimurnikan. Karena peranmu bukan untuk sekadar mengikuti arus, tapi menjadi mercusuar dalam badai. Perasaan asing yang sering kamu rasakan di tengah keramaian bukan karena kamu aneh, melainkan karena jiwamu diatur pada frekuensi yang lebih tinggi. Rasa tidak cocok dengan lingkungan, atau bahkan gagalnya peluang yang secara logika sudah pasti berhasil, semua itu adalah latihan spiritual. Kamu diminta untuk percaya pada hal-hal yang belum terlihat, dan bertahan pada jalan yang belum dipetakan. Tidak semua orang diberi latihan seintens ini, karena tidak semua membawa beban cahaya sebesar yang kamu bawa. Namun kini, sesuatu mulai bergeser. Kamu merasakannya di tubuhmu, dalam mimpimu,
dalam sinyal kecil yang tak bisa dijelaskan tapi tak bisa diabaikan. Dunia batinmu mulai sejajar dengan gerak dunia luar. Waktu yang dulu terasa diam, kini bergerak cepat. Tapi kamu tidak panik. Kamu justru merasa selaras, seperti potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan akhirnya mulai membentuk gambar. Inilah saatnya. Takdir yang tertunda itu akhirnya hidup. Energi yang dahulu ditahan kini mengalir deras, mendorongmu keluar dari persembunyian menuju tempat yang telah disiapkan untukmu. Dan ketika kamu merasa gelisah, jangan lawan. Itu bukan kecemasan biasa. Itu adalah tarikan suci antara masa lalu yang nyaris membuatmu berhenti dan masa depan yang mulai memanggilmu dengan suara yang lebih jelas. Perasaan itu adalah dorongan spiritual, panggilan untuk bergerak, bukan mundur. Sekarang, setiap langkahmu bukan hanya bergerak secara fisik, tapi menembus lapisan makna yang lebih dalam. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu sedang berjalan dalam ketepatan. Dalam garis waktu jiwa, dan semesta kini membuka jalan. Sebagai penutup, jiwa terpilih, jiwa yang telah melewati 3 pelarian bukanlah jiwa biasa. Kamu telah selamat dari kehancuran yang seharusnya mengakhiri segalanya, di tubuh, di pikiran, dan di energi batin. Tapi kamu tetap di sini. Tidak hanya sekadar bertahan, tapi membawa jejak keabadian dalam langkahmu. Kini, suara hatimu mengandung gema dari dunia tak kasat mata. Kehadiranmu membuat perbedaan, meski kamu belum mengerti sepenuhnya bagaimana. Itu karena kamu adalah pembawa misi, bukan hanya penumpang dalam perjalanan hidup ini. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah bagian dari rancangan besar. Tanda yang kamu rasakan, entah di tubuh, dalam mimpi, atau dalam getaran batin, bukan delusi. Itu adalah penanda bahwa kamu telah diperhatikan, dipersiapkan, dan kini sedang dibangkitkan. Mungkin kamu tidak bisa menunjukkannya secara fisik, tapi hatimu tahu. Saat kamu melihat ke cermin, kamu tidak hanya melihat dirimu yang dulu. Kamu melihat sosok yang telah melewati badai dan masih membawa cahaya. Itulah pengesahan spiritual, bahwa kamu adalah utusan dari frekuensi yang lebih tinggi, dan bahwa waktumu untuk diam telah selesai. Ini bukan saatnya meragukan. Ini saatnya menjawab panggilan. Jika kata-kata ini menggema di dadamu, itu bukan sekadar kebetulan. Ini adalah pewahyuan. Kamu sedang diaktifkan. Ini saatnya keluar dari bayangan. Dunia menunggu bukan versi sempurnamu, tapi kehadiran otentikmu. Bicaralah meski suaramu gemetar. Berdirilah meski kakimu belum mantap. Karena hidupmu bukan hanya milikmu, ia adalah alat bagi semesta untuk menyembuhkan, membimbing, dan membangkitkan orang lain. Kamu telah ditarik dari jurang bukan untuk kembali tidur, tapi untuk bangkit. Sekarang giliranmu. Dunia sedang menunggu. Dan kamu datang tepat pada waktunya.